Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Ubaidillah dengan NIM 102022330247. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah basis data dengan materi storage prosedur, trigger, dan juga DCL. Pertama kita buat database terlebih dahulu. Oke, itu sudah kita jalankan. Lalu kita masukkan tas satu dan tas 2. Sekarang pada bagian DML-nya kita masukkan ini tabel produk, terus tabel transaksi. Kita ganti sesuai dengan NIM dulu. Satu hijau, 247. Oke, kita telah selesai tas 2, harusnya jalan ya. Oke, jalan. Lanjut yaitu kita membuat trigger. Trigger ini yaitu pemicu yang akan menambahkan ataupun memicu kolom lain untuk meotomatisasikan tabelnya. Contoh pada soal nomor 3 atau tas 3 yaitu uh, trigger untuk menambahkan record di dalam table log transaksi ketika terjadi pembelian di tabel transaksi. Kita pengen itu ketika kita melakukan pembelian di tabel transaksi, maka otomatis akan masuk ke dalam log transaksi data tersebut. Nanti kita memakai after insert on table transaksi karena dimintanya itu ketika terjadi pembelian di tabel transaksi, artinya after insert. Oke, kita coba aja ya. Delimiter dulu, terus create trigger, hitung total harga after insert on on transaksi, nggak pakai table langsung. Lalu kita for each untuk setiap baris. Begin itu kita deklarasi terlebih dahulu. Total harga itu integer. Oke, lalu kita select harga produk untuk total harga from dari tabel produk dengan
ketika ataupun di mana ID produk sama dengan new.id produk. Oke, terus kita set total harga sama dengan kuantitas yang baru, kuantitas ini produk, ataupun ini set total harga, itu sebuah perhitungan untuk menghitung total harga. Total harga. Terus kita insert into loop dengan ininya itu ID transaksi, koma tidak parameternya bukan total harga. Oke, terus insert value-nya itu new dot ID transaksi. Terus ya itu ada lagi total harga. Oke, lalu kita end. Wah, daily. Sebentar. Sudah jalan, harusnya kita coba tester triggernya. Kita coba triggernya, apakah dia jalan atau tidak. Oke, baik, triggernya sudah jalan. Artinya ini nanti kita udah masukin insert ke dalam tabel transaksi dengan value seperti ini. Nanti otomatis di dalam tabel log transaksi harusnya sudah ada uh, dengan isi yaitu ID log, ID transaksi, dan total harga. Terlihat? Oke, sudah terlihat. Oke, lanjut, yaitu kita membuat yang namanya store procedure. Store procedure itu seperti kita mempersingkat ataupun menyederhanakan sebuah kode yang dapat kita gunakan kembali ataupun reusable. Dan itu dia, ini kita memiliki parameter ID konsumen, ID produk, ID sama kuantitas. Store produk kalau misalkan dalam sudah familiar dengan yang namanya dev gitu. Oke, mari kita buat store procedure. Ini pun udah ada ya sebelah sini. Oke, lanjut. Kita buat store procedure. Delimiter. Kita sama seperti trigger, kita create dulu prosedur dengan nama tambah produk.
prosedur tambah produk 247. Oke, dengan kita mempunyai parameter, yaitu seperti pada soal mana tadi, ID konsumen, ID produk, dan kuantitas produk. Yuk, kita tuliskan dulu parameternya. In ID konsumen dengan data integer, terus in ID produk dengan no 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 dengan tipe data integer, terus terakhir in ID tadi tuh apa ya, sebentar, yang terakhir itu ID produk udah, sama kuantitas nggak pakai ID, nanti kita hapus produk integer. Oke, terus tutup kurung. Sama seperti hal yang trigger, kita menggunakan begin juga dengan tujuan dari um, store prosedur ini untuk pada pembelian produk di tabel transaksi dengan parameter. Jadi untuk kita membeli produk di tabel transaksi, mari kita insert, masukkan, berarti insert ke dalam tabel transaksi dengan itu konsumen di dalam transaksi itu, terus ada ID produk, terus ada kuantitas produk. Oke, itu selesai dengan value, yaitu ID konsumen, terus ID produk, no no, bener-bener ID produk, terus ID produk sama kuantitas, karena ngikutin yang telah kita buat produk. Oke, kita jalan, terus kita end, terus delimiter, no no, titik 2. You have error and oke. Sebentar guys, coba di bagian sini, insert into transaksi 247 konsumen, ID produk, kuantitas produk, dengan value. Oh, values, benar. Oh, seperti biasa. Kenapa kita taruh lewat ini? Harusnya bisa. Nice. Jalan, kita udah membuat store prosedur, otomatis akan terlihat di dalam sini. Mari kita coba store prosedurnya. Yaitu kita ingin membeli konsumen 2 membeli kacang dengan jumlah 10 buah. Kita panggil dulu, panggilan dengan call. Tadi nama store prosedurnya dengan 247. Terus kita 2 kacang itu di 103, terus
Ya sebanyak 10 buah. Oke, terus sudah. Benar? Oke, titik koma lagi. Oke, mari kita lihat di tabel transaksi apakah otomatis ada. Benar, 103 kacang, konsumen 2 dengan sebanyak 10 buah kacang. Kita lihat di log transaksi, eh, ID transaksi yang kelima, ID transaksi yang kelima, oke 5 dengan total 10, konsumen 2 dengan total harga 2.000. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 5 ataupun penggunaan DCL. Oke, sekarang kita lanjut. Kita ke file DCL ataupun data controller. Kok ya kita untuk mengontrol data. Klik ke sini, terus ke XAMPP, terus SQL nih untuk kita untuk mempercepat ke dalam CMD-nya ya. Terus kita root terlebih dahulu MySQL root min p itu kita buat portnya karena awal kita 3308 portnya. Sebentar, terus kita port MySQL -u root min p MySQL command operator batch file p sama dengan MySQL -u root min p. Oke, kita udah masuk ke dalam database tersebut. Kita show, lihat tuh database-nya. basis nice, no. Habis itu kita show data isi no salah, data basis. Nah, kita punya DB penjualan. Kita buat apa namanya usernya terlebih dahulu. Sebentar, kita buat usernya terlebih dahulu dengan ketentuan yaitu yang pertama, user pertama itu hanya bisa insert tapi dia tidak punya akses untuk nge-select. Terus yang kedua, dia cuma bisa select tapi tidak bisa insert. Kita buat datanya. Create user terus kita beri nama dia itu, sebentar, kita beri nama ubah dengan, lalu kita kasih ini kalau host identify itu
itu passwordnya kita ambil 12345. Terus come on guys, you have error check manual. Oke, syntax one. Create user udah, add localhost identify. Nah, bye. Oke, kita udah ngebuat ini, kita buatnya aja biar nanti gampang. Bukan sebentar, ini ya, kita buat di sini biar nggak perlu hilang-hilang gitu maksudnya. Oke, kita udah buat user. Bagi kita di bagian sini create, berarti use, kita pilih database-nya terlebih dahulu, db penjualan. Kita udah masuk ke dalam database penjualan, itu kita show tabelnya dulu. Show, kita mau lihat di dalam tabelnya ada apa aja di dalam database tersebut. Table seperti yang udah kita buat, ada log transaksi bla 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 bla, produk sama. Lalu kita masuk ke dalam oh enggak, kita buat ini dulu, maksudnya di dalam sini itu kan yang tadi itu kita pengen si Ubay ini, Bro Ubay ini bisa select aja. Nanti selanjutnya grand select, karena kita perlu select aja on database db penjualan bintang dalam tuh nama tadi itu kita usernya Browby. Terus ini dan localhost. Seperti tadi, titik 2 titik 2 kita oke dulu biar, karena udah dibuat tadi di create user. Oke, udah kita buat si ini bisa ngapain aja. Terus lanjut, berarti sekarang udah db penjualan, berarti kita sekarang exit, keluar dari database. Oke, lalu kita min MySQL lagi, terus min u, kita kasih user tadi kan berubah dengan min p 3308. Yes. Enter password kita udah coba, kita udah buat password yang tadi itu kan 12345. Oke, kita sudah berhasil masuk ke dalam database penjualan sebagai Ubay. Terus kita select, berarti use dulu bro, tampilin dulu show databases bases. Oke, ada. Lalu kita use db penjualan. Oke, udah masuk ke dalam db penjualan, yaitu tadi kita pengen nge-select, berarti select bintang from
oh kita ini dulu apa namanya, kita lihat nih, kita kan mau masuk ke dalam database penjualan, kita harus lihat dulu tabel apa aja yang ada di database penjualan biar nanti gampang kita menampilkannya. Show tables. Mana show tables. Oke, ada 3. Baik, sekarang kita mau tampilkan DB ataupun tampilkan table. Berarti select bintang from, semisal mau tampilkan log transaksi saksi 247 tes. Nah, oke, kita udah masuk ke, kita udah bisa apa istilahnya, menampilkan. Kan kita dalam kriteria itu ataupun ketentuannya, kalau kita bisa select berhasil insert data, pokoknya berhasil select, nggak bisa berhasil select, nggak bisa insert, kurang lebih begitu. Misalkan kita mau insert eh, ke dalam table ini, biar gampang, nggak gampang sebenarnya, biar gampang kita insert eh, ke dalam produk aja ya. Oke, insert ke dalam produk, sebentar, select insert databases, kan kita harus select dulu sebentar. Ih, mana sih kursornya? Hmm, taruh ini aja biar aku langsung jalan. Paste. Kita tes start. Insert into transaksi 247 dengan parameter dan parameter kualitas dengan value, taruh sini aja, value nya 5, si ID konsumen 2, kita kasih 2 aja, membeli yang produk yang 102 sebanyak 15. Bisa nggak ya? Nggak bisa, karena bro ubay cuma dia bisa nge-select saja. Oke, lalu kita buat user yang kedua. Tuh, kita coba buat lagi di dalam database, di dalam PHP MyAdmin kita, yaitu create user kayak seperti tadi. Udah kita create user dengan namanya, tadi namanya bro ubay, kita kasih nama bro Reja. Oke. Dengan add localhost, terus
Udah gitu localhost identify seperti biasa. Identify samain aja passwordnya. Oke, lanjut. Terus bukan, no, no. Kita pengen itu si Bro Reja ini dia cuma bisa insert, nggak bisa select. Oke, mari kita mulai. Lalu pertama kita pakai grand pula. Bedanya cuma tadi, cuma yang satu insert, yang satu select, gitu aja. Terus sekarang insert on di dalam database. Mana sih database? Kita pakai db penjualan dot bintang tuh. Kita itu namanya Bro Rija. Oke, add mana add lokal. Mana dong lokal host. Line 1. Oke, salah di mana? Create user 123 localhost identify kurang titik 2 di sebelah sini. Boleh sama. Identify localhost identify by. Coba kita ganti usernya aja. 2 3 4 5 ataupun 1 2 3 4 5 6. Rachel localhost identify. Coba sebentar, create user. Benar, localhost. Mana ya masalahnya ya? Localhost titik 2 identify. Allahu Akbar, kurang. Manusia satu ini. Oke, kita kirain aja harus sih benar ya. Kirain insert on db penjualan. Dot mana sih dot bintang. Dot bintang. Terus dot bintang di untuk si Reja. Dengan seperti biasa kita kasih localhost. Alhamdulillah jalan. Oke, lanjut. Kita udah buat Reja sama user Reja. Oke, ini udah clear, udah beres. Kita langsung exit keluar dulu. Oke, kita login lagi dengan yang udah kita buat usernya, yaitu MySQL. Ulang lagi min u Reja min p terus 3308 karena port kita 3308. Passwordnya itu 23456. Itu 23456. Oke, kita udah berhasil masuk ke dalam database. Sini, kita show dulu. Show databases.
biasa kayak tadi cuma beda ya waktu masuknya aja itu, akses masuk lah lebih tepatnya seperti itu Pak. Kita use DB penjualan. Nice. Oke, sudah masuk. Lalu kita show table-nya. Tables. Oke, seperti tadi. Lalu kita misalkan mau select di produk. Bisa nggak ya? Select bintang from produk 47. Nggak bisa karena dia nggak punya akses untuk select produk, karena kita inisiasi dia itu hanya bisa insert. Mari kita coba insertnya bisa apa enggak ya. Kita insert seperti sebentar. No no no, salah. Insert into produk, kita masuk di produk aja dah biar gampang. Gak gampang, produk 247 dalamnya itu produk, di bagian produk ID produk, nama produk sama harga produk. Oke, ID produk, terus ada nama produk, nama produk, benar seperti ini. Terus ada harga produk, harga produk. Oke, masuk insert bla bla bla, terus kita kasih value, yaitu kita kasih 104 itu ID-nya, terus kita kasih namanya itu, yaitu kita kasih nama nama apa ya, ini bagian coklat susu kacang roti. Oke, kita masuk harga pot roti sekarang lagi naik jadi 8.000 Pak. Oh tidak, salah sebentar. 6 kolom roti. Sebentar, harus pakai petik. Select penjualan, kita insert sebentar, tahu seperti ini saja. Masukin ini biar masukin, kita orang kedua ID produk 2 dia masukin beli bagian 2 terus sebanyak, kita kasih 17 deh. Sebentar, error. Oh, I see. Iya iya, aku salah di bagian ininya Pak, belum diganti transaksinya. Mari kita coba lagi. Bismillah, jalan. Aku sudah mencoba dengan sangat keras dan juga maaf ya Pak. Bener Pak, aku udah lumayan, udah. Jadi begini Pak, dengan value-nya kita samain aja. Search. Sebentar.
Kasih 5 deh. Sebentar. Sesuaikan dengan ini. Hmm. 5, 121. PB penjualan kita udah definisiin nih tadi, udah masuk juga sebenarnya. Coba kita ulang lagi. Dua tiga empat lima. Show that basis. Tadi udah use belum sih, use data penjualan? Udah. Harga produk. Harga produk, nama produk. Various. Kita kasih produknya 4, 100, 104. Kasih nama roti. Harusnya bisa.
Oh iya iya. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kita mau selectnya nggak bisa select bintang from table produk. Nah, oke, sekian dari saya, Pak. Terima kasih untuk waktunya sudah menonton video. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Terima kasih.